Para sahabat Nadi dan saudara-saudari yang terberkati, salam sehat, salam Nadi. Jumpa kembali dalam program edukasi rohani dengan fokus kita pada tema hukum gereja. Pada kesempatan ini, kita hendak mendalami dan menjawab pertanyaan, bolehkah orang yang tidak dibaptis menerima sakramen pengurapan orang sakit? Katakanlah ada sebuah situasi pastoral seperti ini. Setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit, kondisi kesehatan seseorang yang bernama Alp, saya beri nama Alp, terus mengalami penurunan. Memang si Alp ini, ia pernah belajar di sebuah sekolah Katolik, tetapi tidak pernah menerima sakramen baptis. Lalu di rumah sakit itu, di sampingnya terbaring seorang Katolik yang kondisi kesehatannya terus memburuk. Orang Katolik itu lalu meminta pelayanan sakramen pengurapan orang sakit dari seorang pastor. Kemudian melihat seorang pastor yang datang, si Alp pun meminta agar ia juga diberikan sakramen pengurapan orang sakit. Namun, pastor itu menolak permintaan Alp. Sekarang menjadi pertanyaan, mengapa pastor itu menolak apa yang diminta oleh Alp? Apakah si Alp tidak boleh menerima sakramen pengurapan orang sakit? Mari kita mencari dasar normatif dari kodeks, dari kitab hukum kanonik. Apa yang dikatakan oleh kitab hukum kanonik terkait sakramen pengurapan orang sakit dan siapa yang boleh menerimanya. Kanon 1004 paragraf 1 berbunyi demikian. Pengurapan orang sakit dapat diberikan kepada orang beriman yang telah mencapai penggunaan akal budi, yang mulai berada dalam bahaya karena sakit atau usia lanjut. Itu bunyi paragraf pertama dari kanon 1004. Kemudian paragraf kedua dari kanon 1004 berbunyi demikian. Sakramen dapat diulangi jika si sakit setelah sembuh jatuh sakit berat lagi, atau jika masih dalam keadaan sakit yang sama, bahayanya menjadi semakin berat. Para sahabat Nadi dan saudara-saudari, mari kita menyelami beberapa poin dari kanon 1004. Yang pertama, penerima sakramen pengurapan orang sakit adalah orang beriman. Itu berarti orang yang telah dibaptis. Karena hanya dengan menerima sakramen baptis, seseorang menjadi seorang beriman Kristiani, dipersatukan dengan umat Allah, menjadi anggota gereja dan diinkorporasikan dengan Kristus sendiri. Itu yang pertama. Jadi syarat paling dasar, paling pokok adalah penerimaan sakramen baptis menentukan hak dari seseorang untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit. Yang kedua, syaratnya adalah orang yang mencapai penggunaan akal budi. Pertanyaannya, kapan seseorang disebut mencapai penggunaan akal budi? Kanon 97 paragraf 2 menegaskan normanya seperti ini. Orang yang berumur genap 7 tahun adalah orang yang telah mencapai penggunaan akal budi. Itu artinya hanya orang yang sudah berusia 7 tahun dapat menerima sakramen pengurapan orang sakit, kecuali dalam keraguan apakah dia sudah genap atau belum.
berusia 7 tahun, dia dapat menggunakan akal budi atau belum, maka sakramen ini mesti diterimakan kepadanya. Kemudian syarat yang kedua adalah orang yang dalam bahaya karena penyakit atau karena usia lanjut. Lalu, apakah sakramen ini dapat diterima berulang kali? Tadi dalam paragraf kedua dari Kanon 1004 ditegaskan bahwa sakramen ini dapat diterimakan berulang kali sesuai dengan kondisi dari orang yang sakit atau orang yang lansia itu. Bisa jadi si sakit sembuh, kemudian penyakitnya kambuh bahkan dalam kondisi parah. Nah, ini dalam kondisi seperti ini ia dapat menerima kembali sakramen pengurapan orang sakit. Atau dalam kondisi sakit yang sama tetapi kondisinya terus menurun, bahkan menjadi semakin parah, maka sakramen pengurapan orang sakit dapat diberikan kembali, diulang kembali, terimakan kepada orang yang bersangkutan. Saudara-saudari dan para sahabat nadi, mengapa hanya orang beriman atau orang yang telah dibaptis yang dapat menerima sakramen pengurapan orang sakit? Ada 3 alasannya. Pertama, sakramen baptis adalah pintu dari sakramen-sakramen atau disebut Ianua Sacramentorum. Artinya, hanya yang telah menerima sakramen baptis dapat menerima sakramen-sakramen lainnya, termasuk sakramen pengurapan orang sakit. Jadi orang tidak bisa masuk ke dalam sebuah rumah tanpa melalui pintu. Ibaratnya sakramen baptis adalah pintu untuk masuk memperoleh sakramen-sakramen lain. Orang mesti masuk lewat pintu, itulah baptis. Konsekuensinya, ini alasan kedua, orang yang belum dibaptis tidak dapat diizinkan menerima sakramen-sakramen lain dengan sah. Hal ini diatur dalam Kanon 842 paragraf pertama. Alasan yang ketiga, penerimaan sakramen adalah hak kaum beriman. Hal ini diatur dalam Kanon 213 yang berbunyi, adalah hak umat beriman Kristiani untuk menerima dari para gembala suci bantuan yang berasal dari harta spiritual gereja, termasuk dari sabda Allah dan sakramen-sakramen. Saudara-saudari dan persahabat nadi, setelah kita memahami dasar hukum penerimaan sakramen pengurapan orang sakit, maka sekarang tiba saatnya kita menyimpulkan bahwa tidak setiap orang yang meminta sakramen pengurapan orang sakit dapat diberikan sakramen itu. Jika ia tidak memenuhi syarat dasar, yakni baptisan atau dia sudah menerima sakramen baptis dan ketentuan lainnya, termasuk ketentuan tentang orang yang hidup membandel dalam dosa berat, ya, seperti dosa aborsi, dia hidup dalam dosa aborsi dan tidak mau direkonsiliasi dengan Allah dan gereja melalui sakramen tobat, atau hidup dalam perkawinan yang tidak sah, atau melakukan pembunuhan dan dosa-dosa lain yang masuk kategori dosa berat yang nyata. Orang-orang seperti ini pun tidak diperkenankan, tidak diizinkan menerima sakramen pengurapan orang sakit. Demikian yang dapat kami bagikan untuk program edukasi pekan ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.